Shalom semuanya. Nah, sudah lama sekali kita tidak berjumpa ya. Shalom. Puji syukur Tuhan kita ada kesempatan berjumpa sekali lagi, dan bagi saya adalah satu kehormatan besar bisa berbagi materi yang berkelanjutan ini dengan Bapak Ibu. Ini satu seri yang akan cukup panjang, kita akan bertumbuh bersama, dan saya sangat senang bisa berbagi ilmu ini dengan Bapak Ibu, dan saya harap seperti yang dikatakan judul ini, sesuatu yang benar-benar dasar supaya kita meratakan pemahaman kita bersama, dan Bapak Ibu dan saya pribadi semakin bertumbuh di dalam iman dan mengenal Tuhan serta firman-Nya seperti yang Dia kehendaki kita kenal, dan kita bisa menjadi penyembah yang sejati, yaitu penyembah dalam roh dan kebenaran. Dan tentu saja kebenaran di sini adalah firman Tuhan itu sendiri. Saya berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan tanpa banyak bicara kita langsung mulai, karena kami akan bagikan pertemuan ini dalam 3 tahap. Tahap pertama kita akan mempelajari mengenai apa itu teologi, dan kemudian kita akan belajar mengenai jenis-jenis teologi yang ada, dan pada akhirnya yang paling penting menurut saya di bagian ketiga kita akan mempelajari apa maksud Tuhan, dan kita akan tutup sesi di hari ini dengan topik yang ketiga itu. Perlu saya katakan dan menegaskan bagi Bapak Ibu bahwa kita semua pada hakikatnya itu orang yang berteologi atau teolog. Kenapa? Karena teologi itu adalah atas segala-galanya seseorang atau manusia yang sering bertanya kepada diri sendiri mengenai Sang Penciptanya. Entah dia beragama apapun, dia pikir tentang Tuhan itu sudah masuk menjadi seorang teolog. Jadi di dalam hakikat dasar ini, kita semua adalah orang yang berteologi dan juga orang yang teolog. Kita sedang memikirkan dan coba menemukan apa kehendaknya Tuhan dalam perspektif kita. Maka di situ yang muncul istilah bahwa semua orang benar-benar adalah seorang teolog, belum tentu teolog yang benar. Karena satu hal adalah saya memikirkan tentang Tuhan dan mulai menggambarkan pikiran saya tentang Dia atau satu ilah, satu makhluk rohani, dan saya bahkan bisa buat patung-patungan terkait dewa-dewi atau ilah Tuhan yang saya sedang mengimajinasikan. Dan hal lain itu, jika Tuhan itu benar-benar ada, Dia yang mewahyukan diri kepada saya supaya saya bisa mengenalnya. Dan dari perspektif itu kami akan mengerti apa artinya menjadi orang yang berteologi. Saya akan juga memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa kami sedang mengikuti atau memiliki buku dasar ini, buku Teologi Dasar 1. Kita akan memilah, membedah buku itu, dan saya pribadi akan menggunakan bermacam-macam material yang lain, tapi terutama buku itu adalah buku acuan kami. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli, bisa beli bekas di Shopee, ada murah sekali, bisa beli, dan kita akan belajar berdasarkan buku tersebut. Marilah kita lihat tujuan pelajaran kita di teologi dasar hari ini. Pertama-tama mengenal asal-usul teologi, mengidentifikasikan teologi, dan menjelaskan tujuan teologi. Apa yang Anda pikir tentang teologi? Apa karakteristik orang yang belajar teologi, dan kenapa Anda perlu belajar teologi? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting. Kalau saya tidak ada keterbatasan dengan waktu,
saya sangat hendak mendengarkan Anda semua. Pertama karena nama teologi itu sendiri terkadang sudah terkesan sesuatu yang itu hanya para dewa yang bisa memahami, ya, para hamba Tuhan, para pendeta atau romo atau ulama, mereka yang mengerti tentang Tuhan. Kami ini manusia biasa, tapi tadi baru saya jelaskan bahwa justru manusia biasa yang benar-benar adalah orang yang memikirkan lebih banyak tentang Tuhan dan berusaha mencari tahu Tuhan itu. Jadi kami masih tetap perlu menajamkan pikiran kita tentang teologi itu, dan kita perlu mengenal ciri-ciri orang yang belajar teologi itu bukan orang pintar, bukan orang yang hebat dalam arti duniawi, tapi orang yang punya satu kehausan di dalam jiwa dia, dan dia mau mengenal Tuhannya supaya dia bisa lebih baik menyembahnya. Dan kenapa kita perlu belajar teologi? Pertama-tama, saudara-saudari, kalau benar-benar Tuhan ada, dia mewahyukan diri. Jika dia tidak mewahyukan diri, mustahil kita mengenalnya. Yang paling tidak kita bisa adalah menciptakan pikiran kita sendiri tentang sosok ilahi tertentu, dan pikir bahwa itu Tuhan. Tapi supaya kita tidak buta dan tidak bingung, apalagi di negeri kita yang banyak agama, kita mengenal Tuhan yang sebenarnya perlu kita tahu bahwa sumber dari teologi berasal dari Tuhan yang mau dikenal dan mewahyukan diri kepada kita supaya kita punya tujuan yang jelas dan bisa benar-benar punya persekutuan dengan Dia. Tidak pernah berasal dari kita. Ketika teologi itu berasal dari rasa saya atau dari keinginan saya, maka muncul yang namanya penyembahan berhala. Saya akan mendewakan segala-galanya yang hati saya tunjukkan sebagai Tuhan bagi saya. Bisa pacar, bisa mobil, bisa patung-patungan, bisa kekayaan, bisa diri sendiri. Makanya orang ateis pada hakikatnya dia tetap orang yang menyembah, hanya menyembah diri sendiri. Dan kalau kita memilah kata teologi, dalam arti akademis, teologi selalu didefinisikan sebagai satu kata yang terdiri dari dua kata yang lain. Dalam bahasa Yunani, theo yang berarti Allah atau ilah, logos yang berarti kajian atau pelajaran rasional, dan kita akan melihat satu konsep spesifik mengenai teologi sebagai satu kajian atau satu pelajaran yang rasional mengenai Allah. Tapi secara alkitabiah murni, teologi itu yang terdiri dari dua kata, theo dan logos, juga berarti Allah, dan logos itu firman. Kami bahkan tahu kan di Yohanes pasal 1 ayat 1 bicara pada mulanya ada firman, itu firman ada bersama-sama dengan Allah. Kata di sana sebagai firman adalah kata logos, yang bisa juga berarti bagi kami, terutama orang Kristen, bahwa teologi adalah mengkaji firman Allah, karena dia mewahyukan diri melalui firman-Nya supaya kita bisa mengenalnya dan hidup sesuai rencananya. Nah, sebagai satu istilah ilmiah seperti biologi dan semua logi yang lain, pelajaran rasional tentang hal-hal ilahi bisa berarti bahwa teologi ini yang berasal dari bahasa Yunani, kira-kira di abad 5 ke 4 sebelum Masehi, tidak berarti hanya Tuhan kita yang sejati, namun berarti Tuhan yang manapun. Makanya ada teologi Islam, ada teologi Buddha, ada teologi
kejawen, ada bermacam-macam teologi. Kenapa? Karena di dalam aspek itu teolog atau teologi tersebut bukan seseorang yang benar-benar percaya kepada Tuhan itu, tapi dia mau secara rasional mengenal pokok kepercayaan atau pemikiran tentang Tuhan berdasarkan iman, pernyataan iman tertentu. Tentu saja ketika orang-orang mulai menggunakan kata teologi sebagai sesuatu yang lebih mengacu kepada berpikir tentang keyakinan dan praktik keagamaan secara khusus kepada Tuhan yang sejati, itu kira-kira di 14 Masehi dan menjadi satu bidang ilmu. Tapi di sini perlu saya tegaskan bahwa bagi setiap orang Kristen, teologi bukan sekedar ilmu, karena jika itu menjadi hanya sekedar ilmu, dia hanya akan punya tujuan akademis. Bagi kita orang Kristen, terutama kita yang bisa dibilang orang awam, ya, kita bukan pakar, bukan orang-orang yang akan belajar hanya untuk menulis buku dan menjadi teoritis. Teologi bagi kami adalah dalam aspek huruf B tadi, mengkaji firman Allah untuk firman tersebut mewahyukan kepada kita kebenaran-kebenaran Tuhan dan kita bisa mengenal Dia. Itu asal-usul dari hidup yang kekal. Yohanes pasal 17 ayat 3 bicara bahwa hidup yang kekal adalah mengenal Tuhan satu-satunya dan Yesus Kristus yang Dia utus. Jadi sampai sini kita sedang melihat teologi dalam aspek secara luas, maka jangan heran kalau suatu hari kalian menemukan seorang yang teolog tapi dia bukan orang Kristen, justru dia orang Buddha. Bisa saja karena teologi sebagai ilmu dia tidak berpaku bagi kepercayaan tertentu. Bisa saya sebagai orang Kristen membaca Al-Quran, menyelidiki dan mengerti asas kepercayaan orang Muslim tanpa percaya kepada hal itu. Sebaliknya, itu kenapa ada banyak orang yang mempernyatakan dirinya sebagai Kristen, baca Alkitab, tapi tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena di satu aspek, teologi ada di tingkat pemahaman, belum tentu dia percaya. Nah, mari kita lanjut. Jika teologi merupakan kajian keyakinan, maka perlu ada tafsiran pokok-pokok iman agama tertentu. Bagi kita, orang Kristen, ketika kita mau menafsirkan pokok iman kita, kita perlu pertama-tama mengingat bahwa tidak berasal dari akal manusia, pokok iman kita. Kita punya satu sumber yang kita mengakui sebagai kebenaran tunggal. Kenapa kebenaran tunggal? Dalam perspektif Kristen terutama, Tuhan tidak main-main bagi kita. Tidak seperti dengan Hindu yang Tuhan itu selain dia punya semacam trinitas, dia juga mengambil beragam bentuk dan rupa. Sehingga segala-galanya menjadi Tuhan, maka jika segala-galanya itu Tuhan, maka itu sama dengan Tuhan juga tidak ada. Karena pada satu aspek, di mana segala-galanya itu Tuhan, maka segala-galanya juga bukan Tuhan. Lalu kami bingung mau menyembah ilah yang mana, maka bagi kita Alkitab secara keseluruhan diwahyukan supaya menjadi penuntun dan penggait pokok kepercayaan kita. Kita pergi kepada Alkitab, menafsirkan Alkitab untuk menemukan pokok iman kita. Maka teologi Kristen juga adalah penafsiran rasional. Maka sumber mendasar praktek kita adalah Alkitab itu sendiri dan
di sini perlu saudara-saudari memahami sesuatu. Iman kita bukan sesuatu yang bodoh atau sesuatu yang berasal dari hati saya dan buah pikiran saya sendiri. Namun iman kami adalah sesuatu yang terbukti, punya dasar, dan kita bisa membuktikan kenapa kita percaya bahwa kekristenan itu adalah jawaban bagi seluruh dunia. Jika Anda baca di Ibrani pasal 11 ayat 6 bicara, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa ia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena kita sungguh-sungguh mencari Dia, Tuhan mewahyukan diri melalui firman, dan kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang sejati karena terbukti melalui dua hal. Dia memberitahukan tentang dirinya sendiri, maka kita bisa mengenal dan menafsirkan apa yang benar, apa yang palsu. Dan jika Tuhan itu benar dan ada, maka Alkitab itu benar dan ada. Karena Alkitab adalah wahyu Tuhan itu sendiri. Jika Alkitab ini palsu, berarti Tuhan juga itu palsu. Maka di situ ada peperangan di mana semua orang di dunia berusaha menjatuhkan Alkitab. Dan lebih daripada itu, jika iman kita berdasarkan kepada Alkitab, kita bisa melihat apa yang dikatakan di Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Oh, sebentar. Bukan banyak orang bicara tentang iman, seakan-akan iman itu sesuatu yang tidak jelas, yang kita tidak melihat saja dan kita pergi saja buta begini. Oh, bukan. Jika dia punya dasar, maka kita perlu mengenal dasar tersebut. Dan dasar dari iman kita adalah firman, karena iman datang oleh mendengar dan mendengar firman Tuhan. Sekalian dia adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Seperti dilanjut di ayat ini bilang, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada banyak hal yang saya tidak lihat secara mata-mata. Misalnya Yesus sendiri. Tapi supaya saya percaya Yesus, saya tidak perlu melihat dia. Sama hal juga saya tidak pernah melihat Jokowi. Namun saya percaya Jokowi ada. Melalui sumber-sumber kebenaran yang mempernyatakan keberadaan si Jokowi itu. Berita, foto, dan segala macam. Saya punya Alkitab yang memberikan informasi dan kejelasan dan bukti bahwa Tuhan itu ada. Maka saya percaya dan saya buat apapun yang Alkitab itu katakan, karena dia adalah akar dari iman saya, sama hal bukti tentang apa ya, pokok-pokok iman yang saya percayai. Maka jika kita perlu menafsirkan, dan di sini banyak orang, terutama di Indonesia selama saya hidup di situ 10 tahun, selalu ada takut begini, Pak, bagaimana kalau saya tafsirkan firman dengan salah? Dan ini sesuatu yang perlu kita menjelaskan ya, bahwa pertama-tama firman itu menjelaskan diri sendiri. Jika Anda sedang mengerti sesuatu yang salah, kemungkinan besar adalah cara Anda mendekati kepada firman. Kita mendekati firman untuk diajarkan oleh firman, bukan supaya kita membicarakan kepada Alkitab apa yang dia harus katakan. Itu postur yang pertama. Yang kedua, kita harus datang kepada Alkitab dengan bergantung kepada Roh Kudus. Yang ketiga, kita harus datang dengan rendah hati dan di dalam doa supaya Tuhan buka mata kita untuk mengenali Dia seperti yang Dia wahyukan. Dan seperti saudara-saudari bisa baca di sini, ada 3 unsur dasar teologi. Teologi yang sebenarnya dia harus dapat dimengerti. Dan di sini banyak agama sudah akan dicoret. Kenapa?
Bingung amat. Sangat bingung. Kita coba mengerti kok ini Tuhan, itu juga Tuhan, yang ini Tuhan. Yang mana yang sebenarnya? Dan ketika coba menjelaskan lebih rumit lagi. Unsur kedua harus dapat dijelaskan karena terkadang ada hal yang kita mengerti hanya melalui iman. Misalnya, mujizat bagi dunia tidak ada penjelasan, bagi kita ada. Bagi kita ada satu kejelasan kenapa ada mujizat. Mujizat bukan hanya sesuatu yang terjadi kepada manusia ketika manusia tidak mampu apa-apa, maka Tuhan campur tangan. Bukan itu. Mujizat ada di dalam hidup manusia yang sejati. Kenapa Yesus melakukan mujizat? Karena dia menunjukkan kepada kita apa itu manusia yang sebenarnya. Kalau kita tidak tercemar dengan dosa, itu yang kita seharusnya lakukan. Ketika Yesus datang dan menunjukkan jalan, dia berikan kita kejelasan kenapa mujizat ini ada. Mujizat ini ada karena dia punya kriteria tertentu. Pertama itu hidup yang sejati dari manusia yang benar-benar ada di dalam Tuhan. Maka bagi orang Kristen, bagi orang yang beriman benaran, mujizat itu sesuatu yang normal, yang alami. Yang tidak alami adalah kita tidak mengalami mujizat, karena keselamatan sendiri adalah satu mujizat. Tidak ada seorang pun yang mampu percaya kalau dia tidak mengalami satu mujizat. Akan ada orang yang baca firman dan seakan-akan mata dia buta, dia tidak bisa melihat kebenaran di situ dan tidak bisa mengerti, dan penjelasan bagi dia tidak akan masuk akal. Teologi harus ada sumber yang benar atau sumbernya. Maka bagi kita bicara di sesi berikutnya ini, ada 3 sumber bagi teologi Kristen, tapi hanya satu ini tidak bisa gagal. Tadi saya bilang ada tiga unsur dasar dari satu teologi. Dia harus dapat dimengerti, harus jelas, dan harus bersumber. Dan ini, saudara-saudari, jangan tertipu. Bahkan di antara teologi orang Kristen, akan ada banyak teologi atau pemahaman tentang Tuhan yang tidak berdasar atau tidak punya dasar kepada sumber yang sebenarnya. Kami punya 3 sumber yang memperkenalkan Tuhan kepada kita. Yang pertama itu alam semesta. Jika Anda berpikir begini, bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan dihakimi dan dibuang ke neraka? Jika Anda pernah bertanya itu satu pertanyaan yang sangat umum yang ditanyakan semua orang, karena kita tahu bahwa pokok keselamatan itu hanya satu, juru selamat itu hanya satu, tapi masih banyak orang yang tidak mengenal dia. Di Mazmur 19 mengatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Itu maksudnya apa? Bahwa sistem alam semesta yang diciptakan Tuhan mempernyatakan kemuliaan dan dirinya sendiri. Di Roma pasal 1, betul, ayat 19 bilang, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Dan ini satu hal, kami harus lihat ke alam semesta ini, dan bukan seperti orang animis. Animis itu agama yang percaya bahwa alam semesta itu Tuhan. Tapi justru sebaliknya, lihat kepada alam semesta dan mengagumi Tuhan.
wow, Tuhan Engkau sangat dahsyat. Lihat pohon yang besar yang Engkau ciptakan. Lihat batu yang besar yang Engkau ciptakan. Lihat satu air terjun yang indah yang Engkau ciptakan. Dan saya yang paling kecil, Engkau berikan kuasa untuk menguasai semua ini dan menjaga semua ini. Jadi satu masalah dengan alam semesta adalah karena sejak manusia berdosa, manusia hilang kemampuan mengagumi pernyataan Tuhan di dalam alam semesta. Tapi justru mulai menyembah alam semesta dan meninggalkan Tuhan. Karena itu yang akan dibicarakan di Roma pasal 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah ataupun mengucapkan syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Dan mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran mirip yang mirip manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang, dan yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Dan sesudah dosa segala-galanya yang seharusnya membawa kemuliaan kepada Tuhan, hancur. Dan sumber pengenalan akan Tuhan yang lain bagi orang Kristen maupun tidak Kristen, bagi manusia, adalah hati nurani kita sendiri. Ada banyak ayat yang saya bisa sampaikan mengenai hal ini. Tapi yang pertama, Anda bisa baca Roma pasal 1 semua, sudah akan bicara jelas bagaimana Roh Kudus bekerja di hati nurani manusia, walaupun dia belum Kristen. Ketika saya sedang mengginjal seseorang ateis di Brasil sini, orang itu mulai berdebat dengan saya, dan saya sudah capek berdebat sama dia karena sepertinya dia tumpul pengertiannya. Saya pergi di dapurnya, bawa dia di dapurnya, diminta izin, ambil satu pisau, saya serahkan pisau itu di tangan dia, dan bicara, silahkan bunuh saya sekarang ini. Dan ada keluarga dia, ada dia dan saya di situ. Dia kaget begini, dan dia bilang, kamu gila, kenapa aku akan membunuh kamu? Kamu tidak buat apa-apa padaku. Lalu saya bilang ke dia, jika tidak ada Tuhan, kamu bunuh aku sekarang atau karena saya menyakiti kamu, tidak ada bedanya. Soalnya kalau tidak ada Tuhan, tidak akan ada pertanggungjawaban, dan segala-galanya yang kita buat, tidak ada baik atau benar, semuanya benar. Jadi silahkan bunuh saya. Dan dia begini kaget dengan pisau yang di tangan. Dan saya bilang, kamu tahu kenapa kamu tidak bisa membunuh aku walaupun saya bersalah? Adalah karena hati nuranimu tahu bahwa itu salah. Namun siapa yang beritakan kepadamu bahwa bunuh sesama manusia itu salah kalau bukan Tuhan? Hati nurani kita adalah benang yang melingkar kita dengan Tuhan, yang Dia menunjukkan kepada kita kebenaran dan menuntut kita kepada kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Makanya di firman bicara bahwa orang yang hidup di dalam dosa, hati nurani mereka tumpul karena dia dengar suara Tuhan, tapi dia mengabaikan. Pasti pernah saudara-saudari mengalami suatu kejadian di mana Anda tahu Anda berdosa dan Anda bilang, hanya kali ini saja saya buat ini, besok saya tidak ulang ini lagi, dan besok kita buat dosa itu lagi. Itu ketika kita membunuh hati nurani kita dan kita jadikan dia tumpul, sehingga hati nurani tidak cukup lagi untuk mengembalikan kita kepada Tuhan sama seperti alam semesta. Tinggal hanya satu sumber pengenalan akan Allah, yaitu Alkitab, yang tidak bisa dipalsukan, yang setia, dan yang adalah satu-satunya kebenaran. Di Yohanes pasal 17 ayat 17, Tuhan Yesus di dalam doanya bicara, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ini satu hal yang kita perlu mengetahui dan meyakinkan. Alkitab itu bukan tentang kebenaran,
Dia adalah kebenaran itu sendiri. Karena jika Allah itu benar, maka firman-Nya dia juga benar. Sebaliknya, juga satu kebenaran, kalau firman itu dipalsukan, maka Allah kita juga palsu. Tidak berguna sama sekali. Dan itu kenapa ketika para rasul sedang mengajarkan, dia bicara, jika kita percaya hanya di hidup ini, dan tidak percaya tentang kebangkitan, kita manusia yang paling fana di muka bumi. Karena apa? Karena jika satu doktrin di dalam Alkitab itu ada kebohongan, maka segala-galanya di dalamnya juga bohong. Oleh karena itu kita tahu dan bisa menggalami kebenaran yang mentransformasikan kita melalui firman. Sehingga firman diberikan kepada saya dan saudara untuk kita hidup sesuai kehendak Tuhan dan mencapai kesempurnaan. Jika Anda baca 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 bicara begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya kurang senang dengan ayat 17 ini ketika di TB bicara diperlengkapi. Di dalam bahasa aslinya bicara disempurnakan. Kami mencapai kesempurnaan. Kita akan dirawat, kita akan dibentuk melalui firman itu. Itu kenapa fungsi seorang pendeta bukan menjadi sumber kebenaran bagi jemaat, tapi membawa jemaat ke dalam firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan bisa mengajar dan mendidik kita di dalam kebenaran sehingga kita mencapai kedewasaan di dalam Yesus. Dan ini adalah sumber utama dan pertama teologi Kristen, firman itu sendiri. Dan apa tujuan teologi? Pertama-tama secara akademis yang bukan fokus kita di sini adalah mencari dan menyelidiki pokok kepercayaan kepada Tuhan atau ilah. Kalau secara kekristenan, tujuan teologi kita adalah apa? Kita mengenal benar-benar pokok kepercayaan kita dan Tuhan kita berdasarkan sumber yang kita miliki, yaitu Alkitab. Kemudian kita akan mengatur, mengorganisir pokok kebenaran itu. Dan kita akan bisa meneruskan hal tersebut kepada generasi selanjutnya. Kita akan mengenal, kita akan mengorganisir, dan kita akan menyampaikan. Jadi itu tujuan kita belajar teologi. Bukan supaya menjadi perdebatan, apakah Allah ini Tritunggal atau tidak, dan segala macam. Itu sudah satu kerugian yang terjadi ketika saya mau paksa pemahaman saya terhadap satu ayat atau satu pokok kebenaran yang saya pribadi belum mengerti. Dan di sini saya mau mengakui kepada saudara-saudari bahwa sampai hari ini sudah lebih dari 15 tahun yang saya menyelidiki dan baca Alkitab, ada ayat di dalam Alkitab yang saya harus diam dan berdoa, Roh Kudus, artinya apa ini? Dan beberapa saya bahkan belum tahu sampai sekarang. Itu yang kita harus rendah hati, merendahkan diri kepada kesusahan, keterbatasan kita mengerti kebenaran seutuhnya, walaupun Alkitab itu semua benar, seutuhnya benar, belum tentu saya akan mengertinya seutuhnya, dan saya akan diam dan tidak berpendapat ketika saya tidak mengerti, dan menaati apa yang saya sudah mengerti darinya. Oleh karena itu, seseorang tidak perlu menjadi penganut agama tertentu untuk mengkaji dan mengerti pokok dasar keyakinan asal-usulnya dan sebagainya. Namun kita, orang percaya, perlu jika kita mau hidup sesuai kebenaran dan Tuhan yang benar. Kita akan menyelidiki, kita akan mengenal, dan kita akan hidupi, kemudian menyampaikan sumber kebenaran itu
yang kita miliki dari Tuhan. Iman Kristen berakar bagi Alkitab, maka teologi Kristen adalah upaya untuk menemukan, mengorganisir, menyatakan dengan jelas dan masuk akal. Banyak orang menyatakan dengan jelas tapi tidak begitu masuk akal kebenaran mengenai Allah sesuai informasi yang Dia telah mewahyukan di dalam Alkitab. Bukan tentang penafsiran pribadi saya, namun melalui akal budi yang Tuhan berikan, saya akan menafsirkan apa yang Dia sudah mewahyukan. Seperti kita sedang bicara di sini dan saudara-saudari sedang mengerti saya, kemudian Anda bisa memiliki rekaman ini dan mendengar berkali-kali sampai Anda mengerti setiap pokok pembahasan kita ini. Itu yang kita akan buat dengan Alkitab. Kita datang kepada Alkitab supaya Dia menjelaskan dan kita memahami, maka tafsiran kita akan benar. Kita tidak menafsirkan berdasarkan latar belakang pribadi saya, tapi sesuai latar belakang Alkitab itu sendiri, sesuai konteksnya sendiri. Di bagian ini saya akan lewati sangat cepat supaya kita masuk di pokok utama adalah pokok terakhir ini, yang apa maksud Tuhan. Di dalam bidang teologi Kristen ada bermacam-macam jenis teologi. Ada teologi menurut waktu, itu misalnya ketika kita belajar teologi berdasarkan bapak-bapak gereja. Apa itu bapak-bapak gereja? Adalah orang-orang pertama yang diutus atau dimuridkan oleh para rasul, dan mereka menafsirkan firman kepada jemaat mula-mula itu. Juga kami akan mengerti bagaimana jemaat di abad pertengahan mengerti firman dan Tuhan, itu teologi abad pertengahan. Teologi reform adalah ketika terjadi proses reformasi yang puncaknya itu dengan Martin Luther. Ada semacam penemuan Alkitab kembali, dan di situ kita bisa menyelidiki pemahaman mereka berdasarkan zaman itu. Dan sekarang teologi modern ya, dengan banyak macam beragam dan pluralis, kita bisa mengerti apa yang jemaat sedang memahami dari firman Tuhan dan mengenal Tuhan seperti apa di zaman kita ini. Jadi kita kotakkan per zaman. Dan menurut pandangan ini, pasti saudara-saudari tidak asing dengan namanya teologi Arminian, teologi Calvinis, teologi Katolik, teologi Protestan, dan sebagainya. Itu menurut aliran-aliran yang menciptakan pandangan tertentu. Dan ada menurut pokok ajaran. Bagi kita di sini, yang terpentingnya adalah yang ketiga ini, teologi historis, teologi Alkitabiah, teologi sistematik, dan sebagainya. Tapi secara keseluruhan, bagi kita tiga ini yang paling penting. Kenapa? Teologi historis, dia akan mengkaji pembentukan doktrin kekristenan berdasarkan fakta-fakta sejarah. Dia akan melihat kepada perkembangan sejarah dan memahami bagaimana jemaat manusia ini mengerti kebenaran Tuhan di zaman itu, dan bagaimana pemahaman mereka dibuka sampai mereka mengenal Tuhan secara utuhnya. Satu contoh itu ketika Abraham mendengarkan suara Tuhan, dia hanya tahu bahwa dia harus pergi, tapi dia tidak mengenal Tuhan dengan baik. Namun ketika dia berjumpa sama Melkisedek, Melkisedek memperkenalkan kepada dia bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan dia mulai menyampaikan atau sebutkan Tuhan dengan istilah itu karena dia sekarang punya pemahaman lebih lengkap. Salah satu contoh singkat, Apolos ketika dia bertobat, dia hanya mengenal sepenggal wahyu Tuhan. Dia tidak mengerti semuanya. Dan Paulus menemukan dia dan lihat bahwa dia benar-benar percaya kepada Yesus, tapi masih kurang di dalam pemahaman.
Maka Paulus pergi dan menunjukkan kebenaran secara utuhnya kepada dia, meluruskan dia di dalam jalan iman. Itu yang terjadi secara historis. Mungkin di zaman lalu banyak orang gagal karena mereka tidak begitu memahami pernyataan Tuhan. Maka semakin berjalan Tuhan semakin mempernyatakan diri sampai di puncak di mana Tuhan memperkenalkan dirinya melalui Yesus. Dan kita bisa juga dengan teologi ini mengerti kesalahpahaman dari jemaat mula-mula dan menghindari melakukan hal yang sama. Dulu sekali di gereja mula-mula ada banyak orang yang mau menyangkal Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran. Maka kita bisa mengerti apa yang ada di hati orang di zaman itu yang buat mereka berpikir seperti itu, dan bagaimana gereja membuktikan bahwa Alkitab itu benar, sehingga itu menjadi satu dasar yang kuat bagi kita karena bisa dibuktikan dalam sejarah. Dan teologi Alkitab atau Alkitabiah adalah teologi yang berpusat pada pengwahyuan Tuhan di dalam Alkitab sesuai dengan progresifnya dan historisnya itu. Apa artinya itu? Contoh persis seperti yang tadi kita bicara tentang Abraham, tapi di sini teologi Alkitabiah ini dia akan melihat kitab per kitab dan perkembangan pernyataan Tuhan di dalam kitab tersebut. Jadi dia akan menemukan ternyata di Kejadian Tuhan mempernyatakan diri seperti ini, di konteks ini, dengan fakta historis ini, di dalam kitab Keluaran begini, sampai di Wahyu dia akan melihat secara keseluruhan semua pernyataan Tuhan di situ, sehingga di teologi Alkitabiah dia tidak akan mencopot ayat-ayat dan buat sub ayat firman Tuhan. Dia tidak akan buat itu. Dia akan melihat setiap ayat itu di dalam konteksnya sendiri. Tentu saja Anda sudah pernah membaca Kejadian pasal 6. Banyak orang sudah ciptakan teori bermacam-macam di situ. Bilang bahwa itu satu raksasa, ada yang bilang bahwa itu anak malaikat yang turun dari langit dan menikah sama manusia. Padahal bukan itu yang katakan di dalam kitab Wahyu. Kita akan mengerti pasal 6 itu ketika kita mengerti seluruh kitab Kejadian. Kalau Anda copot satu pasal dari kitab itu, pasal itu hilang artinya. Jadi teologi Alkitabiah akan mengatur dan mensistematisasikan teknisi atau kriteria untuk kita berpusat kepada konteks kitab itu sendiri. Dari historisnya, siapa penulisnya, kenapa ditulisnya, kepada siapa dia menulis, dari segi geografis, dia ada di mana ketika dia menulis, dia sedang bicara tentang wilayah yang mana, informasi itu semua bisa menolong kita mengerti apa yang sedang terjadi di dalam teks. Dan sesuai dengan Wahyu, di dalam kitab Kejadian, Tuhan mewahyukan sangat sedikit hal tentang dirinya sendiri. Beda ketika kita sudah tiba di kitab Wahyu itu sendiri, di mana sudah lengkap pernyataan Tuhan, atau di Injil. Di dalam Injil kita akan melihat Tuhan seperti yang seharusnya, tidak akan ada kebingungan sama sekali. Maka masih ada satu kriteria di teologi Alkitabiah adalah belajar Alkitab sesuai dengan sekuensi yang diwahyukan. Itu yang akan dilakukan di dalam teologi Alkitabiah. Itu kenapa saya bilang dia tidak buat sub ayat, dia tidak kutip ayat, tapi dia kutip kitab. Di dalam kitab ini Tuhan bicara seperti ini. Ini maksudnya kitab itu. Artinya lengkap dari kitab itu seperti ini. Dengan satu tafsiran sesuai kuantitas informasi di kitab itu tanpa campur dia dengan yang lain. Sampai tiba di kitab terakhir, tapi lihat masing-masing sesuai konteks historis,
mengatur secara sistematis supaya bisa mengerti di dalam kitab ini sedang bicara apa saja, terpusat pada konteks historis, geografis, sesuai wahyu, dan hanya menurut sekuensi yang diwahyukan dari asal-usulnya. Kami punya juga pokok kelima ini seharusnya, sorry. Di dalam teologi Alkitabiah, Alkitab adalah sumber pertama dan utama. Dia bisa saja menggunakan konteks historis, sejarah, budaya, ekonomi untuk menerangkan informasi yang sedang diwahyukan di dalam kitab tersebut. Namun, dia fokus kepada teks itu sendiri. Dan teks itu yang harus bicara, bukan saya yang harus bicara apa yang teks itu sedang katakan, tapi dia sendiri harus menjelaskan diri sendiri. Satu hal yang bagus di dalam teologi Alkitabiah adalah bahwa dia akan menolong kita untuk melepaskan setiap macam kebingungan dan membatasi sekali supaya kita tidak keluar dari apa yang tertulis. Kalau ada satu ayat yang kita tidak ketahui, ya udah kita tidak ketahui, tidak ada informasi yang benar-benar jelas dan bisa kita menciptakan satu tafsiran atas itu. Kalau tidak jelas, ya tidak jelas. Kami tidak akan berbelit-belit, tidak ada penjelasan di situ, kami akan tahan seperti itu. Saya lihat Oke, lalu teologi Alkitab akan mempelajari, atau Alkitabiah akan mempelajari dari sumber lain juga, tapi bukan sebagai doktrin. Misalnya, supaya Anda mengerti kitab Kejadian, Anda harus mengerti konteks historisnya atau sejarahnya. Di zaman itu, segala-galanya yang diciptakan menjadi dewa. Itu kenapa dimulai dengan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Karena bagi manusia di zaman itu, langit dan bumi itu dewa, satu dewa sendiri. Tapi si penulis sedang bicara apa? Bukan, itu ciptaan, dan yang menciptakan adalah satu-satunya Allah yang tunggal. Maka kita menggunakan konteks historis untuk menerangkan teks Alkitab itu, dan buka mata kita untuk mengerti kebenaran tersebut. Tapi doktrin hanya bisa dipernyatakan berdasarkan apa yang kata-kata firman itu sendiri. Bukan karena ada sumber di luar Alkitab yang katakan. Nah, mari kita lanjut di sini. Teologi sistematik adalah teologi ketiga yang penting bagi kita, tapi kita tidak akan belajar semua itu, hanya supaya Anda mengetahui. Dia sudah tidak akan melihat hanya satu kitab, dia melihat Alkitab secara keseluruhan, dan dia akan mengatur pokok doktrin-doktrin Alkitabiah. Maka ketika bicara tentang Tuhan di dalam teologi sistematik, dia akan mengutip ayat dari Kejadian sampai Wahyu dan menunjukkan ini loh yang bicara tentang Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Hadir. Ayat-ayatnya ada di sini. Dia akan menunjukkan suatu gambaran lebih utuh dari cara Tuhan menyatakan diri. Dan teologi ini akan selalu berfokus untuk menafsirkan doktrin itu dalam struktur total kitab. Jadi dia mengambil semua kebenaran tentang satu tema dan menstrukturkan kepada kita. Itu kenapa lebih banyak orang yang belajar atau orang-orang yang belajar teologi sistematik ini kebanyakan orang apologet ya. Apologet itu orang yang suka memperdebatkan atau membela iman Kristen. Mereka akan belajar macam teologi ini supaya mengerti semua detail yang firman sedang bicara dan mengatur secara sistematis sehingga dia bisa menjelaskan di dalam pernyataan iman dia di dalam satu debat. Juga pelajaran per topik biasanya pakai teologi ini, mengutip. Terkadang di zaman ini sudah tidak ada lagi
kekhawatiran mengutip ayat. Mereka mengambil ayat di luar konteks hanya untuk mendukung satu doktrinnya. Itu tidak yang dikehendaki dalam teologi sistematik, tapi menyelidiki segala hal, segalanya yang terkait satu topik. Ketika ada satu ayat yang ada kata seperti misalnya iman, tapi ayat itu tidak bicara benar-benar tentang iman, dia sedang hanya ada kata itu saja di dalamnya. Di dalam teologi sistematik tidak akan menggunakan ayat itu karena mereka mau ayat-ayat yang sebenarnya bahas tema itu supaya kita memiliki pemahaman utuh tentang tema tersebut. Kesimpulan sampai sini, teologi adalah mengkaji firman Allah dan mengorganisir, salah tulis di situ, mohon maaf, secara sistematik pemahaman yang tercapai terkait kebenaran mengenai Allah yang telah diwahyukan melalui dia sendiri kepada manusia. Tidak pernah akan mungkin manusia mengerti Tuhan kalau bukan dia yang menunjukkan dirinya. Teologi historis akan buat hal tersebut, maksudnya mengkaji firman itu ketika ia melihat Tuhan mewahyukan diri dalam sejarah manusia, maka kita akan mengerti sejak dari Adam sampai kita saat ini apa saja yang diperkenalkan oleh Tuhan tentang dirinya sendiri di dalam sejarah. Teologi Alkitab akan mensistemkan kebenaran sesuai takaran wahyu yang diberikan secara progresif, mulai di Kejadian, Keluaran, Imamat, dan seterusnya, sehingga kita mengerti masing-masing porsi Alkitab itu dan apa yang Tuhan sedang menyatakan di dalamnya. Dan teologi sistematik mempernyatakan struktur tema-tema Alkitab secara total. Jadi mereka akan kaji siapa Tuhan, siapa Yesus, siapa Roh Kudus, dan seterusnya, dan berikan ayat-ayat dan bukti-bukti Alkitabiah di dalamnya itu. Ya, ini kita tiba di bagian kedua dari pertemuan kita hari ini, dan saya harap kalau ada pertanyaan kita bisa ambil waktu ini untuk menerangkan 1-2 pertanyaan sebelum kita masuk ke bagian penutup yang adalah apa maksud Tuhan. Dari pemahaman teologi ini kan ada bidat-bidat itu, apakah juga karena pendalaman teologi yang keliru atau bagaimana Pak? Kan karena sekarang ini kan baru ramai tentang bidat-bidat Kristen. Terima kasih. Coba saya melihat kalau saya mengerti pertanyaan Ibu, kira-kira kalau ada teologi yang salah, akibatnya akan seperti apa? Itu yang maksud Ibu? Ya kan kalau harusnya dari apa yang Bapak sampaikan tadi tentang bagaimana memahami Tuhan, memahami Yesus, memahami Roh Kudus, dan itu kalau itu sesuai dengan Alkitab harusnya kan pemahamannya itu sama, dan harusnya kan tidak ada bidat-bidat gitu yang membuat kita bingung. Sekarang kan ada bidat-bidat, itu bagaimana? Oh ya, itu gampang dipahami, bukan karena Alkitab multi tafsir, tapi karena kita yang lambat berkembang, dan terkadang kita ini memahami sesuatu dan pegang kepada itu saja. Ada satu ayat di firman Tuhan yang bilang seharusnya kalian sudah menjadi guru tapi masih memerlukan susu murni. Jadi terkadang hambatannya adalah di pribadi kita. Berapa banyak kita mengeksposisikan diri kepada firman dan biarkan firman mengajar kita dan kita berkembang dalam pemahaman. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, saya pribadi tidak mengerti segalanya dari Alkitab, tapi saya harus terus menyelidiki sampai saya mengerti. Ada prinsip yang kokoh yang saya sudah pahami, semua orang pahami, kita akan hidup berdasarkan takaran iman itu, tapi kita tidak bisa
stagnan, kita tidak bisa berhenti di situ saja. Dan di sini yang muncul banyak kesalahan ketika seseorang mengenal sedikit dan dia ciptakan satu teori berdasarkan sedikitnya itu saja. Dia tidak peduli lagi tentang segala isi yang lain dari firman dan terus-menerus memahami firman supaya firman mengajarkan dia. Dan ada satu hal lagi yang menimbulkan perbedaan pemahaman adalah ketika kita tidak datang kepada Alkitab secara berlutut. Apa artinya itu? Saya hamba, Alkitab itu Tuhan. Dia yang mengatakan, bukan saya. Biasanya ketika kita membaca Alkitab, itu seperti kita pakai kacamata. Seperti Ibu Sharon Maria ini, dia punya kacamata. Jadi kacamata itu yang menentukan cara dia melihat sesuatu. Ketika kacamata itu berwarna biru, tentu saja Ibu akan melihat semua biru. Dan kami datang kepada firman dengan kacamata budaya kita, kacamata dosa kita, dan mau kita bicara yang kita sedang lihat. Sedangkan sifat yang sebenarnya adalah kita datang kepada firman supaya firman melepaskan kacamata kita dan kita mulai melihat yang sebenarnya. Itu tidak akan menimbulkan masalah. Misalnya, sampai saat ini banyak orang yang susah mempercayai mujizat. Tapi kok kalau kita tidak mempercayakan mujizat, itu sama dengan tidak mempercayai Alkitab ya, karena Yesus saja dia mempernyatakan kebenaran Alkitab dengan menunjukkan mujizat itu supaya buktikan bahwa firman itu benar. Maka saya pun harus buat hal tersebut. Dan sampai saat ini ada orang yang punya pemahaman tentang satu tema, misalnya keselamatan, yang hanya dia takut neraka, jadi dia berpegang, nah saya tidak akan hilang keselamatan. Lalu datang yang lain dan bilang, kamu hilang keselamatan. Karena di dalam firman ada banyak contoh seperti ini, seperti itu. Sedangkan contoh atau apa yang firman mau, bukan kita memikirkan hilang atau tidak hilang. Tapi kita mengenal prinsip, kita percayai, dan kita hidupi hal tersebut. Ketika orang khawatir tentang hilang dan tidak hilang keselamatan, itu lebih menunjukkan bahwa yang dia sedang cari itu hanya keuntungan, diselamatkan atau tidak, bukan mengenal Tuhan dan punya persekutuan pribadi dengan dia. Karena ketika saya khawatir tentang hubungan saya dengan Tuhan saya tidak peduli kalau dia akan menghukum aku atau apa, yang penting aku mau punya persekutuan sejati dengan dia. Nah, saudara-saudari, tujuan utama Anda dan saya harus belajar teologi adalah supaya kita mengerti apa maksudnya Tuhan. Masalah dengan kita di saat ini dan masalah utama manusia di zaman ini adalah kekurangan tujuan hidup. Saya pernah melewati di Dubai, dan selama saya ada di Dubai, saya menemukan banyak orang Indonesia yang sedang pergi ke jihad di Arabia Saudi. Itu di tahun 2010. Dan satu-satunya hal yang buat mereka mau masuk di jihad bukan hanya iman mereka terhadap Al-Quran, tapi mereka bilang, aku menemukan tujuan hidup. Selama ini saya tidak punya tujuan hidup. Dengan mengerti bahwa dia akan menyenangkan Tuhan dengan kelakuan tersebut, maka dia menyerahkan jiwanya. Dan sebenarnya itu tujuan teologi, bukan membawa kita kepada kematian, tapi mengarahkan kita untuk hidup di dalam maksud Tuhan yang sebenarnya. Misalnya, di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 27 bicara, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Ini satu ayat di mana Rasul Paulus sedang bicara kepada kita bahwa dia mengajarkan kepada seluruh jemaat maksud Allah kepada kita.
kepada jemaat, itu buat kami bertanya, jadi apa mungkin kita ketahui rencana Tuhan bagi kita di saat ini? Apa mungkin kita mengerti maksud Tuhan? Jika Paulus mengajar, maka dia telah belajar. Jika dia telah belajar, kita pun bisa belajar, bisa mengetahui, dan lebih lagi bisa hidup di dalam maksud Tuhan. Sampai saat ini kita belajar firman dan tidak begitu benar-benar mengerti maksud Tuhan. Dan kata maksud Tuhan di sini, saya taruh warna di bahasa Yunani ini, bolen ini satu kata yang menarik sekali karena dia punya berbagai arti. Saya pakai terjemahan baru sebagai dasar. Di dalam terjemahan baru, kata ini diterjemahkan sebagai kehendak, majelis, dalam arti begini, satu pertemuan orang-orang yang sedang diskusikan sesuatu, itu bisa dibilang perkumpulan, majelis, maksud atau sesuatu yang ditentukan dari semula. Dan ketika Paulus sedang bicara di sini, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu, dia tidak bicara mengenai satu kata Tuhan, mengenai satu kumpulan orang-orang Kristen, satu majelis atau kehendak Tuhan sebarangan saja. Tapi dia sedang bicara mengenai segala sesuatu yang Tuhan tentukan dari semula bagi kita. Itu bukan hanya bisa kita mengerti, kita bisa hidup di dalamnya, dan kita bisa meneruskan itu kepada generasi selanjutnya. Itu yang kita panggil sebagai rencana Allah. Beda dari rencana keselamatan. Nanti kita bisa menjelaskan perbedaan itu. Dan karena Alkitab itu diwahyukan secara progresif. Apa itu progresif? Progresif itu seperti membangun satu rumah. Kita meletakkan dasar dan kita mulai membangun dinding pelan-pelan sampai utuhnya dipernyatakan. Bagaimana manusia memahami maksud Tuhan di masa lalu? Kalau kita datang kepada Mazmur tersebut, Mazmur 139, dan saya akan minta salah satu orang yang sukarela untuk baca bagi kita, karena sangat mungkin Anda baca lebih baik daripada saya. Siapa saja yang bisa, silahkan nyala mic dan baca. Surat Mazmur 139 ayat 17 dan 18. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. 18, jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak dan daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Puji Tuhan. Terima kasih. Jadi bagaimana manusia memahami maksud Tuhan di masa lalu? Mereka mengerti bahwa ada satu maksud, tapi hal itu terkesan sangat besar, sangat jauh, sangat tidak mungkin. Namun mereka percaya, seperti ketika Abraham mendengarkan Tuhan bicara kepada dia bahwa dia akan memiliki satu anak yang menjadi penerus maksud Tuhan, dia bilang, apa mungkin orang tua seperti aku masih bisa menghasilkan keluarga? Namun dia percaya, aku akan percaya karena Tuhan yang sedang bicara. Jadi mereka berjalan dalam iman kepada apa yang Tuhan katakan tanpa benar-benar mengerti segalanya. Namun rencana Allah tidak tersembunyi lagi. Di Matius 11 ayat 25 sampai 26, Yesus mengatakan bahwa Tuhan mempernyatakan hal itu kepada orang-orang yang kecil seperti kita, bukan kepada para pakar. Ingat bahwa yang membunuh Yesus justru pakar-pakar teologi, orang Farisi, orang Saduki, yang adalah ahli-ahli Alkitab. Mereka tidak mengerti juga rencana Tuhan, tapi Tuhan mempernyatakan rencana Dia kepada saya, kepada Anda,
Dan di Lukas 10 ayat 21 bicara hal yang sama. Aku bersyukur, aku memuliakan Engkau Tuhan karena Engkau telah mempernyatakan maksud-Mu kepada orang-orang yang kecil ini, yang tidak berguna, yang tidak pandai sesuai manusia. Dan saya akan baca di 1 Korintus pasal 1 ayat 21 bicara begini. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Dan kami akan baca ini juga di dalam versi yang lain supaya lebih terang bagi kita maksudnya. Karena inilah yang diinginkan Allah dengan hikmatnya, supaya orang-orang di dunia tidak dapat mengenal Allah melalui ilmu mereka sendiri. Itu sebabnya Allah berkenan menggunakan pemberitaan kabar baik yang mereka anggap bodoh untuk menyelamatkan orang-orang percaya. Rencana Tuhan, maksud Tuhan membingungkan orang-orang pandai sesuai dunia, menurut dunia, karena mereka tidak bisa melihat rencana Tuhan di dalam kematian dirinya sendiri di kayu salib, kebangkitannya untuk memerdekakan kita dari dosa dan mengembalikan kita kepada maksud yang sebenarnya dari Tuhan. Namun sekarang dengan satu Alkitab, Anda tidak perlu saya, tidak perlu siapapun, Anda bisa mulai baca dari Kejadian sampai Wahyu dan mengerti rencana Tuhan itu, maksud Tuhan itu, dan mengenal secara utuh apa yang Dia lakukan dan apa yang Anda hidupi, sehingga kita bisa bertanya seperti ini. Kalau di zaman lalu tersembunyi, bagaimana dengan kita sekarang ini? Apa masih tersembunyi? Yang menyusahkan kita mengerti maksud Tuhan, pertama adalah tidak mengkaji sama sekali, tidak membaca sama sekali. Yang kedua adalah kita tidak memahami bahwa rencana Tuhan dan maksud Tuhan itu dibelah menjadi dua. Sebelum ciptaan dan sampai kesudahannya, di akhir segala-galanya, di kekekalan sesudah segala sesuatu diakhiri, masih tetap ada maksud Tuhan. Dan ini menarik, bagaimana saya tahu maksud Tuhan sebelum ciptaan. Sangat jelas, seperti Bapak Ibu ketika mau membangun satu rumah, sebelum Anda bangun rumah tersebut, Anda harus merencanakan rumah tersebut. Dan itu yang Anda dan saya perlu mengerti, bahwa sebelum dosa, sebelum manusia jatuh, sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan punya satu maksud di dalam hatinya. Dan maksud tersebut akan tetap ada bagi kita, dan kita di dalamnya sesudah hari kiamat juga. Maka selama transisi kita di bagian tengah ini supaya kita mengenal dan masuk menjadi bagian dari rencana Tuhan itu. Jangan hilang fokus, jangan pikir bahwa ini akhir segalanya, bahwa oke, saya sudah selamat, saya sudah mencapai kemakmuran, sudah cukup. Jangan menyia-nyiakan rencana Tuhan karena Mazmur 90 ayat 2. Ini sangat menarik firman ini. Di Mazmur 90 ayat 2 bicara seperti ini. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Kata dari selama-lamanya sampai selama-lamanya di dalam bahasa asli berarti kekal. Dari kekal sampai kekekalan yang berikutnya, Engkau adalah Allah. Yang maksudnya bahwa ada dua kekekalan di situ. Ada kekekalan sebelum dunia diciptakan, Tuhan tetap berada dan Dia sudah ada karena Dia kekal. Sesudah dunia diciptakan dan dihancurkan, Dia akan tetap ada karena Dia kekal.
Dan kekal itu bukan sesuatu yang tidak punya akhir, tapi satu masa waktu yang kita tidak bisa menghitung. Maka Tuhan bukan hanya kekal, Dia ada di atas segala kekekalan, karena firman akan bilang pada kita bahwa bahkan kekekalan itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi sebelum Dia dijadikan, dunia dijadikan, Tuhan punya satu rencana. Dan di Ulangan pasal 29 ayat 29 bicara bahwa Dia sudah mewahyukan semuanya itu supaya kita hidup di dalamnya. Tidak tersembunyi sama sekali. Namun kita perlu Roh Kudus untuk mengerti maksud Tuhan. Seperti tertulis di 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 12. Ada satu hal yang sangat buruk yang terjadi. Dosa terjadi dan rencana Tuhan bagi manusia diganggu tapi tidak digagalkan. Di Roma pasal 3 ayat 12 dan 23 bicara seperti ini. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak berguna untuk apa? Untuk rencana maksud pada mulanya sebelum dunia diciptakan yang Tuhan miliki bagi kita. Tidak ada yang berbuat baik, satupun tidak. Jadi kita sudah menyeleweng dan tidak berguna. Menyeleweng di sini artinya hancur. Itu akibat dosa di dalam hidup kita. Maka kita tidak layak lagi ada di dalam rencana Tuhan. Dan karena itu ayat 23 bilang, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita berbuat dosa, kita keluar dari rencana yang mulia dari Tuhan itu. Namun Tuhan campur tangan. Dan Dia tidak biarkan dirinya tanpa saksi. Dia menetapkan satu sisa setia sampai puncak rencana keselamatan Dia muncul, supaya Dia menggenapi rencana Dia menciptakan rencana keselamatannya untuk membebaskan kita dari dosa dan mengembalikan kita kepada rencana yang sebelumnya, yang sebelum dunia dijadikan Dia sudah siapkan. Maka rencana keselamatan ini hanya satu alat yang Dia gunakan untuk mengembalikan kita kepada tujuan sebelum yang Dia miliki di hati Dia yang sebelumnya. Dan ketika Yesus bangkit kembali dari dan Dia mempernyatakan diri, Dia mempernyatakan maksud Tuhan itu di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dia bilang dengan jelas supaya kita mengajarkan melakukan segala sesuatu yang Dia telah ajarkan. Ini menarik, karena supaya saya mengajar seseorang melakukan, saya tidak bisa hanya kenal teorinya, saya harus lakukan segala-galanya juga yang Dia ajarkan. Itu berarti bahwa maksud Tuhan ini praktis, dan seorang yang mengajarnya harus juga melakukannya. Itu seperti saya mengajar seseorang yang tidak tahu masak nasi, memasak nasi itu ya. Kalau saya tidak pernah masak nasi itu, tidak ada gunanya ajaran itu ya. Tidak akan masuk akal. Dan kita harus pergi ke seluruh dunia mempernyatakan maksud Tuhan dengan membaptiskan, memuridkan, dan mengajar melakukan segala ajarannya kepada setiap orang yang percaya. Yang saya mau pernyatakan kepada saudara-saudari di sini bahwa maksud Tuhan itu jelas, bisa dipahami, ada bukti, dan bisa dilaksanakan. Bukan sesuatu yang teoritis. Apakah mungkin seorang mengerti dan meneruskan maksud Tuhan itu? Nah, kita lihat dengan jelas bahwa Paulus pribadi adalah salah satu orang yang buat itu. Selain Yesus sendiri, kita kutip satu contoh itu Rasul Paulus. Dia di pasal 20 itu, di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 20, dia bilang, sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagimu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepadamu, baik di muka umum maupun di dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Dan di sini
jemaat mula-mula berkumpul di dalam di rumah-rumah, dan dia bilang bahwa dia tidak melalaikan apapun yang Tuhan sudah percayakan, bukan hanya memberitakan, tapi dia benar-benar mengajarkan jemaat itu, sehingga di ayat 27 yang kita baca, dia bicara, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Tuhan, bukan sebagian tapi seluruhnya, di mukamu maupun di rumah-rumah. Kemudian dia bicara, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihatkan kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan kita mulai dari ayat terakhir ini. Ayat terakhir ini adalah mengenai intensitas. Dia siang dan malam, dan dia buat itu dengan benar-benar maksud yang jujur dan khawatir tentang jemaat ini tetap di dalam maksud Tuhan, sehingga dia menangis, dia merasa empati terhadap jemaat ini, jangan sampai mereka gagal bertahan di dalam jemaat Tuhan dan bertahan di dalam maksud Tuhan, sehingga dia punya intensitas di dalam pengajaran itu. Kapan dia mengajar? Siang dan malam selama 3 tahun terus, siang dan malam. Kali ini kalau kita bicara 1-2 jam sudah buat orang capek ya, sehingga muncul teori-teori yang khotbah yang hebat harus hanya 40 menit supaya orang tidak capek. Tapi Paulus dia siang dan malam, dia khawatir dan dia mengajar supaya jemaat tetap di dalam maksud Tuhan. Dan kualitas ada di ayat 27 ini, dia mengajar segalanya. Dia tidak melalaikan, dia tidak mencopot, dia tidak mengajar hanya separuh, tapi dia punya kualitas pengajaran itu. Dia mau semua yang dia terima, semua dia teruskan kepada jemaat, sehingga mereka tidak buta atau hilang arah. Dan di dalam ayat 20 kita bisa melihat apa? Kesederhanaan. Kami tidak harus mengajar ribuan orang, tapi kita bisa mengajar dari perkumpulan-perkumpulan kecil di dalam satu rumah. Kita bisa, kenapa di dalam perkumpulan kecil seperti itu? Karena salah satu maksud Tuhan adalah membawa kita hidup dengan pemahaman, pikiran yang sesuai keluarga Allah. Dan nanti kita akan melihat itu, keluarga tinggal di dalam rumah, ya. Maka Paulus menggunakan kesempatan itu untuk mengajarkan juga di rumah-rumah supaya keluarga mengerti maksud Tuhan bagi mereka. Dan mengapa kita harus mengenal maksud Tuhan? Pertama yang membuat wajib kita mengenal maksud Tuhan adalah pernyataan di Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, supaya kita tidak hidup menurut nasihat dan maksud dunia ini, namun kita hidup sesuai dengan maksud Tuhan yang Dia sudah rencanakan sebelum dunia dijadikan bagi kita, dan supaya kita mengenal kehendaknya yang baik, yang sempurna bagi Dia, dan kita menyerahkan diri bagi kehendak Tuhan dan tidak mengikuti pola dunia ini. Saat ini kita punya 2 maksud duniawi, maksud Tuhan, dan kita memerlukan kenal dengan baik maksud Tuhan supaya kita hidup di dalam kehendak-Nya. Maka pelajaran teologi yang sebenarnya adalah untuk menguasai segala maksud rencana Tuhan yang telah diwahyukannya demi hidup sesuai kehendak Tuhan dan dapat memberitakan rencana Tuhan kepada semua orang itu. Kita mengerti rencana Tuhan untuk kita pribadi, mengerti rencana Tuhan bagi seluruh manusia, kita mengerti rencana Tuhan untuk saat ini, dan kita hidup hal itu sehingga kita bisa menjadi domba di antara serigala, menjadi contoh bagi mereka yang sedang mati. Dan juga memberitakan, karena hanya melalui pemberitaan Injil yang kita bisa memberitakan kebenaran yang tunggal itu yang membawa kepada kemerdekaan. Nah,
maksud Tuhan itu jelas, maksud Tuhan itu bisa diterapkan, maksud Tuhan itu sederhana dan praktis. Saya, kalau saudara-saudari lihat di sini, juga tidak pernah sampaikan kepada saudara-saudari apa itu maksud Tuhan. Saya akan biarkan itu untuk saudara-saudari sendiri sampaikan ke saya apa maksudnya Tuhan, apa maksud Tuhan yang sebenarnya. Dan sekarang presentasi saya sudah selesai. Kalau ada pertanyaan atau tambahan komentar, silahkan. Ada pertanyaan dari Bu Niken, Kak, di kolom chat. Mohon penjelasan bagaimana penerapan teologi dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat sederhana. Teologi yang tidak praktis bukan teologi yang benar. Karena segala sesuatu yang Tuhan lakukan, dia lakukan di dalam teladan supaya kita bisa meniru dia. Dan saya akan berikan satu contoh yang sangat sederhana. Di firman tidak mengajar bahwa kita tidak boleh bohong, ya, hal yang sederhana. Oh, jadi saya bisa bohong, Pak? Bukan itu maksud saya. Banyak orang tidak berbohong, terkesan baik, tapi menurut firman tidak cukup. Di firman mengajarkan supaya kita tidak berbohong, tapi mempernyatakan kebenaran. Itu satu hal yang sangat praktis. Saya tidak bisa hanya berhenti berbohong. Kalau saya tidak pernah belajar mempernyatakan kebenaran, saya masih pembohong. Saya hanya tidak aktif. Saya sedang hanya pasif, tapi masih tetap pembohong. Yang melepaskan status pembohong saya adalah saya mulai mempernyatakan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Jadi itu satu contoh praktis dari teologi. Saya mengerti apa itu kebenaran, saya hidup kebenaran tersebut, saya berhenti melakukan segala dusta, dan saya hidup kebenaran tersebut dengan mempernyatakan dia secara verbal, secara lisan, maupun di dalam hidup saya pribadi. Itu contoh paling praktis dari teologi. Ada pertanyaan dari Ibu Yohana. Cara terbaik dan cara benar untuk kita yang dianggap awam, kita sebenarnya bukan awam karena sudah punya Alkitab, ya. Sesuatu yang menarik sekali bagi saya ketika Petrus sedang memberitakan firman, di firman katakan bahwa orang-orang terpelajar heran dengan cara dia bicara dan mengeksposisikan kebenaran itu. Dan di firman itu ada tertulis, dan mereka mengakui bahwa Petrus berjalan dengan Yesus. Itu sudah menjelaskan segala macam ilmu, pengetahuan, bahkan kekuasaan di dalam teladan yang dia punya. Cara terbaik untuk kita yang tidak terpelajar dalam teori-teori melakukan teologi adalah menaati apa yang kita pahami. Saya belum paham segalanya. Hidup apa yang sudah pahami. Belum begitu jelas, tapi apa yang jelas laksanakan, karena iman Kristen adalah iman praktis. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Apa gunanya kita isi kepala kita dengan informasi, tapi tindakan di hidup sehari-hari kita gagal. Jadi tidak ada gunanya juga. Lebih baik tidak mengerti segalanya, tapi menaati segalanya yang mengerti, daripada kita punya pemahaman yang luas, tapi tidak punya kelakuan seluas itu. Jadi itu cara kita melaksanakan teologi yang benar. Baca Alkitab untuk menerapkan di dalam hidup kita dan menunjukkan bahwa Alkitab itu hidup dan berkuasa melalui pola hidup kita. Masih ada pertanyaan lagi? Nah, kalau kita diminta untuk sampaikan renungan firman, itu sangat menarik. Karena seharusnya kita tidak perlu belajar secara khusus sesuatu. Kenapa? Jika kita punya hidup yang buat saat teduh setiap hari, mencari Tuhan setiap hari, kalau seseorang minta kita sampaikan firman, kita siap. Kalau orang tidak minta, kita juga siap. Saya ingat dulu saya sampaikan firman, dan istri saya bilang begini, kok orang bahkan tidak mau mendengar dan kamu sedang sampaikan firman ke dia?
Dan saya bilang, ya, dia yang tidak siap, aku sudah siap dari dulu. Jadi ya, karena aku siap, aku sampaikan saja. Dia yang belum siap untuk menerima. Namun peran kita jadi orang yang selalu siap sedia memberitakan bukti iman kita, harapan kita. Terus ada juga pertanyaan ini, apakah teologi penyebab timbulnya banyak denominasi saat ini? Saya percaya justru sebaliknya. Ada orang yang membingungkan iman dan satu istilah yang berasal dari bahasa Latin, fideisme. Fideisme itu kata untuk iman di bahasa Latin yang berarti percaya, buta percaya. Kita punya dasar, kita punya akar, kita punya bukti tentang iman kita itu firman Tuhan sendiri. Ketika orang melepas diri dan bicara, ada satu pernyataan sangat arogan begini, oh saya hanya baca Alkitab, saya tidak mau baca apa-apa lagi. Biasanya itu bukan karena orang itu saleh dan benar-benar menyelidiki firman, tapi karena dia tidak mau terima nasihat dan tidak mau dibantu. Maka timbul bermacam-macam denominasi, karena saya paham begini, tidak usah kamu datang bicara ke aku, karena ini yang benar, pemahaman saya. Jadi lihat bahwa orang itu tidak mau melakukan teologi. Kenapa? Teologi terbentuk dari dua hal. Saya harus ke firman, dan firman mengembalikan aku kepada jemaat, dan jemaat akan menyelidiki pemahaman saya. Itu yang katakan di Ibrani pasal 10, Ibrani pasal 10, mana kitab Ibrani 10 ayat 27 dan 28. Tetapi ayat 24 dan 25. Bahkan kita bisa mulai dari 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Jadi itu iman yang dia umum bagi kita semua. Sebab ia yang menjanjikan setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling mengasihi dan semakin menggiat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Biasanya kenapa orang dia terpisah bukan karena dia lebih mengerti Alkitab daripada yang lain. Biasanya itu karena masalah-masalah sosial. Saya tidak setuju dengan orang ini. Dan bukan karena dia lebih mengasihi Tuhan, lebih berdoa, lebih menaati firman. Biasanya itu justru hanya karena satu pemahaman yang menyinggung sesuatu yang pribadi kita, lalu kita terpisah. Aku bentuk denominasi saya sendiri. Sangat jarang ada perpisahan karena orang sedang memperdebatkan kebenaran firman. Sangat jarang, tapi ada juga. Namun semakin kuat secara teologis, semakin kuat secara kelakuan, karakter, dan kesatuan. Itu yang diharapkan dari teologi yang benar. Dunia akan percaya ketika kita jadi satu jiwa, satu hati, satu iman, satu pikiran. Jadi itu sangat sederhana. Bukan teologi penyebabnya, namun kekurangan teologi menyebabkan timbulnya banyak pertikaian. Saya akan tutup ini dengan mempernyatakan kepada saudara-saudari bahwa kita menyelidiki dan mempelajari Alkitab, melakukan teologi supaya kita menemukan maksud Tuhan. Dan maksud Tuhan yang pertama-tama adalah memiliki satu keluarga dengan banyak anak yang serupa dan gambar dengan Tuhan Yesus. Dan dia mau supaya kita mengenal rencananya, supaya kita bisa pergi ke seluruh dunia, memanggil atau mempernyatakan kebenaran kepada semua orang yang telah dipanggil. Dan supaya menutupi, saya mau baca Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang
terpanggil sesuai dengan rencananya. Kata ini sama dengan kata maksud yang kita baca tadi di bahasa Yunani. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anak itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Maka itu tujuan maksud adalah yang pertama-tama memiliki satu keluarga yang banyak, yang punya banyak anak serupa dengan Tuhan Yesus. Dan maksud itu akan digenapi ketika semua orang mendengarkan kebenaran dan melalui Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita, mengembalikan kepada rencana Tuhan semua anaknya.